Mari kita perhatikan Daniel 9 ayat 23-24. Waktu permohonanmu disampaikan keluarlah perintah, maka aku datang memberitahukan kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi, jadi renungkanlah hal itu, dan pahamilah penglihatan itu. Memahami, mareh itu. Apa yang dijelaskan Gabriel kepada Daniel? Nubuatan 70 minggu. Jadi apakah nubuatan 70 minggu itu berperan dalam menjelaskan nubuatan 2300 hari? Ini tidak bisa dihindari. Sekarang, perhatikan yang dikatakan ayat 24. 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus. Lalu disebutkan 6 hal. 1. Untuk melenyapkan kefasikan. 2. Untuk mengakhiri dosa. 3. Untuk merekonsiliasi, hubungan yang rusak akibat dosa. 4. Untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. 5. Memeteraikan. Terjemahan lebih baik, mengakhiri penglihatan dan nubuat. Dan, 6. Untuk mengurapi yang maha kudus. Ada 6 hal yang akan terjadi dalam periode nubuatan 70 minggu. Sekali lagi saya perlu tekankan ini, karena ini sangat penting. Apakah nubuatan 70 minggu ini ada kaitannya dengan memahami nubuatan 2300 hari? Apakah ada kaitannya dan hubungannya, ya atau tidak? Tentu saja, kita tidak bisa menghindarinya. Karena sangat jelas bahwa Daniel tadinya tidak mengerti. Gabriel jelaskan nubuatan 70 minggu, lalu Daniel berkata, sekarang saya mengerti. Sekarang, saya mau jelaskan kepada Anda kata ditetapkan yang dipakai di sini. 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan kotamu yang kudus. Nah, kata ditetapkan hanya satu kali terdapat di kitab Perjanjian Lama. Para teolog menyebutnya hapax legomenon, yaitu kata yang hanya muncul satu kali di dalam kitab suci bahasa Ibrani. Nah, ada beberapa terjemahan untuk kata ini, ditentukan, ditandai, dan lain-lain. Tapi kata catak pada dasarnya artinya dipisahkan dari, atau dipotong dari. Walaupun kata ini tidak dipakai di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi dipakai dalam Misna. Anda tahu Misna itu apa? Itu adalah kumpulan tradisi Yahudi. Dan itu sudah sangat kuno. Dan kata catak ini dipakai di dalam Misna. Saya akan jelaskan bagaimana kata ini dipakai di sana. Karena itu bisa membantu kita memahami cara orang Yahudi memakai istilah itu. Walaupun itu bukan tertulis di Alkitab, tapi kita bisa tahu bagaimana kata yang satu ini mereka pakai. Kata catak digunakan dalam hal memotong bagian-bagian seekor hewan dalam upacara korban. Juga dipakai dalam hal memotong kulit pada penyunatan. Dipakai juga dalam hal memotong sumbu lampu. Dipakai juga dalam hal memisahkan bongkahan batu dari gunung. Dan juga dipakai dalam hal memisahkan Alkitab dalam dua bagian. Suatu ayat yang kita pelajari dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, pengertian dasar dari kata catak adalah memisahkan. Nah, tentu saja pertanyaan yang penting jika di Daniel 9 ayat 24 dikatakan 70 minggu ditentukan, dipotong bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus. Pertanyaannya adalah, dipotong dari mana? Coba saya tanya. Jika ada sesuatu yang dipisahkan, bukankah itu harus dipisahkan dari sesuatu? Tentu saja. Misalnya, jika kita memotong cabang pohon, haruskah ada cabang di mana akan dipotong, bukan? Tentu saja. Jadi, karena 70 minggu ini dipotong, kira-kira dipotong dari mana? Tentu saja itu harus dipotong dari mana? Tentunya dari nubuatan 2300 hari. Jadi 2300 hari adalah bagian yang terpanjang dari nubuatan. Jadi 70 minggu yang akan kita pelajari dalam dua pelajaran berikutnya adalah bagian permulaan yang dipotong dari periode 2300 hari yang lebih panjang. Tolong angkat tangan Anda jika sudah mengerti apa yang saya katakan. Itulah arti dasar dari kata tersebut. Artinya, memisahkan, memotong dari. Dengan kata lain, 70 minggu ini dipotong dari nubuatan yang lebih panjang dari 2300 hari. Nah, pada dasarnya apa yang saya katakan dalam Daniel 9 ayat 2 adalah Daniel terdorong untuk berdoa karena kehancuran Yerusalem. Sedangkan setelah itu di Daniel 9 ayat 25, Gabriel kembali dan berkata, dengarkan, doamu sudah dijawab. Yerusalem akan dipulihkan setelah 70 tahun. Akan ada perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem pada akhir 70 minggu itu.
Tapi 70 minggu adalah bagian awal dari nubuatan 2300 tahun. Nah, dengarkan apa yang saya katakan, karena ini amat, sangat penting. 70 minggu adalah bahasa simbol, bukan? Karena kita tidak berbicara tentang minggu harfiah, bukan? Kita berbicara mengenai minggu simbolis. Dengan kata lain, 70 minggu dan seminggu ada berapa hari? Seminggu ada 7 hari. Apakah ini mengenai hari secara harfiah atau hari secara simbolis? Kita berbicara mengenai hari secara simbolis. Kita harus hitung 1 tahun sama dengan 1 hari. Dan ngomong-ngomong, saya kenal sangat sedikit pakar Alkitab yang mengatakan bahwa 70 minggu ini adalah harfiah. Karena mereka tahu bahwa 70 minggu ini sebenarnya adalah minggu dihitung tahun. Walaupun ayatnya tidak sebut minggu tahun. Tapi ada beberapa terjemahan tulis minggu tahun. Sebab mereka tahu nubuatan 70 minggu ini sebenarnya. Nubuatan 70 minggu tahun. Nah, jika kita kalikan 70 kali 7, yaitu 70 minggu kali 7 hari, hasilnya jadi berapa? Kita dapat 490 hari, bukan? Karena ini 70 minggu. 490 hari, bukan? Karena ini 70 minggu. Tapi jumlah hari itu melambangkan apa? Jumlah hari itu melambangkan 490 tahun. Sekarang, dengarkan baik-baik. Alasan sebenarnya mengapa mereka yang menjelaskan Alkitab tidak mau mengaitkan Daniel 8 dengan Daniel 9. Tahukah Anda, kebanyakan pakar Alkitab menolak melihat adanya hubungan antara Daniel 8 dan Daniel 9. Walaupun kita lihat begitu jelas hubungannya. Sedemikian banyak hal menunjukkan kepada kita bahwa ada kaitan antara Daniel 8 dan Daniel 9. Tapi kebanyakan pakar Alkitab tidak mau menghubungkan Daniel 8 dan 9, termasuk banyak pakar Advent. Tahukah Anda mengapa? Jawabannya sederhana sekali. Jika kita memberlakukan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari pada 70 minggu, yang adalah bagian awal dari 2300 hari, maka kita juga harus memberlakukan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari pada nubuatan 2300 itu. Apakah Anda bisa tangkap maksudnya? Dan jika kita melakukan itu, jika 70 minggu itu diberlakukan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari, minggu tapi sebenarnya melambangkan tahun. Nubuatan 2300 hari adalah bagian yang lebih panjang dari mana 70 minggu itu dipotong. Maka kita harus juga mengaplikasikan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari pada apa? Pada 2300 hari. Dan jika seseorang melakukan itu, dia harus menjadi seorang Masehi Advent hari ke-7. Sesuai yang akan kita pelajari dalam 2 pelajaran berikut. Tidak bisa tidak. Itulah alasan sebenarnya mengapa pakar Alkitab tidak mau mengaitkan Daniel 8 dengan Daniel 9. Mereka katakan, bahwa ini mengenai 2 topik yang berbeda. Mustahil hal ini mengenai 2 topik yang berbeda. Kita sudah lihat begitu banyak bukti bahwa kedua pasal itu sesungguhnya sangat erat berkaitan. Apakah Anda memahami penjelasan saya?